Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Nensa. Pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu materi fisika, yaitu tentang pembiasan lensa cembung dan lensa cekung. Nah, kita nantinya akan membahas tentang definisi, sifat bayangan, dan perhitungan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kita mulai dengan definisinya dulu. Untuk lensa cembung, itu dia bersifat konvergen. Nah, kenapa disebut dengan konvergen? Karena ternyata sifat dari lensa cembung itu mengumpulkan sinar. Jadi, kita sudah mempelajari tentang sinar datang dan sinar bias ya. Nah, untuk lensa cembung itu sinar biasnya akan cenderung mengumpul di titik fokus. Nah, oleh karena itu dia disebut dengan konvergen. Kemudian, lensa cembung juga disebut dengan lensa positif. Nah, apa sih manfaatnya? Untuk manfaat lensa cembung itu yang pertama adalah kacamata. Nah, kacamata ini biasanya yang menggunakan lensa cembung itu adalah kacamata baca. Kemudian yang kedua ada kaca pembesar. Yang ketiga ada kamera. Nah, kamera ini juga dia memanfaatkan aplikasi dari lensa cembung. Kemudian ada mikroskop, ya ada lensa okuler dan lensa objek. Kedua-duanya menggunakan lensa cembung. Kemudian terakhir ada teropong. Nah, kita lanjut ke lensa cekung. Lensa cekung ini beda dengan lensa cembung. Dia sifatnya adalah divergen. Divergen ini kenapa? Karena sifatnya yang menyebarkan sinar. Berbeda dengan lensa cembung, kalau lensa cembung itu sinar biasnya akan mengumpul ke titik fokus, sedangkan kalau lensa cekung itu dia menyebarkan sinar. Nah, lensa cekung juga disebut dengan lensa negatif. Jadi dia beda dengan lensa cembung. Kemudian manfaatnya, lensa cekung ini biasanya digunakan untuk kacamata juga. Nah, salah satunya itu kacamata yang digunakan untuk melihat jarak jauh. Misalnya kalian kenalnya dengan istilah minus, ya. Biasanya ada yang tanya, kacamatamu minus berapa? Nah, itu dia pakai lensa cekung. Kemudian ada juga manfaat yang kedua, yaitu digunakan untuk lensa okuler teropong bumi. Kita lanjut ke, nah ini, rumus lensa. Kita sampai ke bagian yang paling menarik, yaitu tentang rumus lensanya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ternyata ya rumus cermin dan rumus lensa itu sebetulnya sama. Nah, ini adalah rumusnya yang mungkin sudah kalian kenal di subbab optik sebelumnya tentang pencerminan. Nah, ini rumus yang pertama adalah 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, di mana sebentar. Oke, di mana di sini F adalah sebagai jarak fokus, jarak titik fokus. Kemudian S itu adalah jarak benda dan S aksen itu adalah jarak bayangan. Jadi, hasil dari pembiasan lensa itu akan menghasilkan suatu bayangan dari benda. Kemudian rumus yang kedua yaitu rumus perbesaran bayangan atau simbolnya M besar. Nah, M besar ini rumusnya adalah S aksen atau jarak bayangan per jarak benda per S. Di sini ada simbol kurung mutlaknya yang menunjukkan bahwa hasil dari perbesaran ini pasti nilainya positif. M juga bisa dihitung dari nilai ketinggian bayangan, yaitu H aksen per ketinggian benda atau simbolnya H biasa. Nah, untuk jarak fokus, jarak benda, jarak bayangan, tinggi benda, dan tinggi bayangan, ini semua satuannya cm. Sedangkan untuk M itu biasanya tidak punya satuan. Kita menyebutkannya, misalkan, perbesarannya itu 5 kali. Nah, gitu cukup. Sehingga tidak ada satuannya.
Kemudian untuk P, ini rumus yang ketiga yaitu tentang power atau kekuatan dari lensa. Ini satuannya adalah dioptri. Ya, rumusnya itu adalah 1 per F. Sama dengan juga 100 per F. Nah, kapan kita pakai 1 per F? Ketika F yang digunakan nanti ininya itu dalam satuan meter. Jadi kita pakainya 1 per F. Tapi ketika F-nya titik fokus yang jarak fokus yang diketahui itu dalam sentimeter, maka kita pakai rumus 100 per F. Oke, itu ketiga rumusnya. Sekarang rumus yang terakhir, ini sebenarnya rumus yang sama dengan yang atas, hanya saja dia rumus ini sama dengan nilainya 2 per R, di mana R itu adalah jarak jari-jari ke lengkungan cermin dan lensa. Oke, kita lanjut ya. Nah, nih, nilai titik fokus dan nilai jari-jari itu berbeda pada masing-masing lensa. Untuk lensa cembung, itu nilai F dan R-nya pasti positif. Sedangkan untuk lensa cekung, nilai F dan R-nya itu negatif. Ya, perlu kalian pahami. Kalau kalian ingat tadi di awal sudah kita singgung ya tentang lensa cembung itu lensa positif, lensa cekung lensa. Nah, ini tentang aturan ruang lensa. Nah, secara garis besar kita harus tahu terlebih dahulu mana bagian depan lensa, belakang lensa, dan posisi masing-masing ruang. Kita mulai dari lensa cembung. Nah, biasanya lensa cembung digambarkan dengan ada garis horizontal dan ada lensanya, bentuk lensanya lah. Lensa cembung itu biasanya digambarkan dengan seperti ini ya, seperti oval dengan kedua sisinya yang menggebung ke depan. Nah, mana sih bagian depan dan belakangnya? Ternyata bagian depan lensa itu sebelah kiri, sedangkan bagian belakang lensa itu sebelah kanan. Oke, sebelum ke ruang ya, ini ada F, F1, F2. Nah, F ini menunjukkan titik fokus. Nah, di mana F1 dan F2 ini yang membedakan adalah titik fokus aktif dan titik fokus pasif. Untuk lensa cembung, F1 di sini adalah titik fokus aktif, sedangkan F2 di sini adalah titik fokus pasif. Nah, ini pembagian ruangnya. Untuk ketika suatu benda itu dia terletak di depan lensa, maka ruang bendanya yang di depan lensa itu adalah ruang 1, 2, 3 urut dari yang paling dekat dengan lensa. Sisanya ada ruang apa? Ruang 4. Nah, ruang 4 di mana? Ruang 4 ada di belakang lensa. Mulai dari batas lensa cembung sampai ke batas tak terhingga. Itu ruang benda 4 semuanya. Nah, berkebalikan dengan ruang benda, kalau ruang bayangan itu kebalikannya. Nah, ruang 1, 2, dan 3 pada ruang bayangan, ya, bayangan yang terbentuk, itu ruang satunya ada di belakang lensa. Ruang 1, 2, 3 itu ada di belakang lensa, urut dari yang paling dekat dengan lensa cembung. Kemudian, yang di depan lensa adalah ruang bayangan 4. Ya, jadi kalau mau ingat-ingat, itu ingat aja, lensa cembung itu pasti di depan lensa. Apanya yang di depan lensa? Ruang 1, 2, sama 3. Nah, kan kalau bayangan pasti kebalikan. Oh, kalau lensa cembung, depan lensanya ruang 1, 2, 3, otomatis belakang lensa itu ruang bayangan 1, 2, 3. Nah, ini untuk mempermudah nantinya ya. Kita kesepakatan dulu bahwa angka Romawi itu yang menunjukkan ruang benda ya. Karena sama-sama ruangnya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka kita membedakannya dengan angka Romawi dan angka biasa. Kalau nanti saya menunjukkan angka Romawi, berarti itu ruang benda, sedangkan angka biasa itu ruang bayangan. Kemudian untuk lensa cekung yang membedakan adalah pertama, bentuk lensanya ya beda. Lensa cekung ini dia nggak menggembung, tapi kayak kerowak gitu ya. Nah, kalau posisi depan sama belakang lensa sama ya.
depan lensanya di kiri, belakang lensa di kanan. Nah, lensa cekung itu beda sama lensa cembung. Kalau lensa cekung itu dia ruang benda 1, 2, 3 ada di belakang lensa, sedangkan di depan lensa ruang 4-nya. Otomatis ruang bayangan yang ruang 1, 2, 3 ada di mana? Ya, betul, ada di depan lensa, karena pasti berkebalikan. Ruang 1, 2, 3 ruang benda, dan ruang 1, 2, 3 ruang bayangan. Otomatis, nah ruang bayangan 4-nya mulai dari yang paling dekat dengan lensa cekung hingga hingga di sebelah kanan. Oke, dari sini aturan ruang. Nah, ini kita tahu bahwa ruangan tadi itu ada 4 jenis ya, 1, 2, 3, 4. Nah, gimana sih kita menentukan kalau ruang benda di ruang tertentu, ruang bayangan di mana ya? Nah, kita bisa pakai ini, konsep ini, bahwa ruang benda dan ruang bayangan kalau dijumlahkan itu hasilnya 5. Nah, otomatis kalau semisal ruang bendanya lensa cembung sama lensa cekung itu sama ya aturannya. Kalau bendanya di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Kalau bendanya di ruang 2, maka bayangannya di ruangan 3. Kenapa? Karena jika 2 ditambah 3 hasilnya 5. Oke, aturan yang kedua yaitu tentang, nah gimana sih kita menentukan sifat bayangan itu nyata atau maya? Nah, nyata atau maya ini mempengaruhi nilai S aksen atau bayangan. Kalau bayangannya itu nyata, maka nilainya pasti positif. Tapi kalau bayangannya maya, nilainya itu pasti negatif. Nah, di sini itu ada 2 konsep. Yang pertama yaitu di depan lensa. Ketika bendanya ada di depan lensa, maka bendanya itu nyata. Nah, bayangan yang dihasilkan itu berkebalikan dengan benda. Kalau bendanya nyata, maka bayangannya maya. Gitu ya, otomatis S-nya positif, S aksennya negatif. Sedangkan ketika bendanya ada di belakang lensa, maka bendanya itu maya. Kalau benda maya, maka bayangannya kebalikannya yaitu nyata. Maka bayangannya nilainya X aksen adalah positif. Kemudian konsep yang ketiga tentang menentukan bayangan itu tegak atau terbalik. Nah, kapan sih bayangan itu tegak? Bayangan itu akan terbentuk dengan tegak jika ruang benda atau ruang bayangannya itu pasangannya antara 1 atau 4. Nah, sedangkan bayangan itu akan terbentuk terbalik ketika ruang benda atau ruang bayangannya itu antara 2 atau 3. Nah, kemudian menentukan bayangannya lebih kecil atau lebih besar dari bendanya. Nah, kapan bayangan diperkecil? Bayangan itu akan diperkecil ketika ruang bayangannya lebih kecil dari ruang benda. Misal, bendanya ada di ruang 4, bayangan yang terbentuk akan di ruang 1. Kenapa 4 tambah 1 adalah 5 kan ya? 4 lebih besar dibanding 1. 4 ke 1 itu semakin kecil, maka bayangannya yang terbentuk di ruang 1 lebih kecil atau kita sebut dengan diperkecil. Atau contoh lainnya yaitu 3 ke 2. Benda di ruang 3 akan bentuk bayangan di ruang 2. 3 ke 2 itu semakin kecil, maka bayangan yang terbentuk akan diperkecil. Nah, kita juga bisa lihat dari harga atau nilai M-nya. Kalau misalkan kalau misalnya kita menghitung nilai M besar atau perbesaran ketika nilainya itu antara 0 dan 1, contohnya adalah bilangan pecahan, ya, maka itu tandanya bahwa bayangan diperkecil. Sedangkan bayangan itu akan diperbesar jika ruang bayangannya lebih besar dibanding ruang benda. Berarti kebalikannya. Nah, ruang bendanya ada di ruang 1, maka bayangannya akan di ruang 4.
Begitu pula jika bendanya di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3. 1/4 dan 2/3 itu semakin besar, maka bayangan yang terbentuk akan diperbesar. Nah, kalau kita lihat dari perhitungan M-nya, misalkan di soal itu kamu diminta untuk menghitung perbesarannya, maka ketika M-nya itu lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa bayangannya sifatnya diperbesar. Nah, kita coba aplikasikan ke sini. Misal di sini ada lensa cembung ya. Lensa cembung ini ada benda. Bendanya kira-kira di ruang mana? Ingat, lensa cembung ruang 1, 2, 3 ada di depan lensa. Berarti di sini bendanya itu ada di ruang 1. Nah, kalau di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang berapa? 1 tambah berapa hasilnya? 5. 1 ditambah 4. Otomatis ruang bayangannya ada di ruang 4. Nah, ruang 4 apakah di sini? Bukan. Ya, kalau di sini ruang bendanya ruang 1, 2, 3, maka yang di depan lensa, ruang bayangannya, ruang 4 ada di, nah, ruang 4-nya ada di antara, jarak antara titik paling dekat dengan lensa cembung ke arah kiri. Jadi ini semua mulai dari sini ya, hingga ke sana, itu semua ruang 4, bayangan ruang 4. Nah, kemudian kita sudah menentukan ruangnya, kita tentukan sifatnya ya, bayangannya maya atau nyata. Nah, di sini coba dilihat, benda yang terbentuk ada di depan lensa. Kalau bendanya di depan lensa, maka bendanya nyata. Kalau benda nyata, maka bayangannya maya. Berarti bayangannya bersifat maya. Kemudian, nah ini ya, maya. Nah, kenapa kok tegak, Kak? Tegak kita bisa dilihat dari sini ya. Tegak itu jika ruang benda atau bayangannya antara 1 atau 4. Nah, ini antara 1 atau 4. Maka bayangannya itu pasti tegak ke atas. Nah, diperbesarnya lihat dari mana? Dari ruangnya. Ruang benda di ruang 1 kecil. Ruang bayangan ada di ruang 4. 1/4 semakin besar. Maka bayangannya akan lebih besar dibanding benda. Nah, itu untuk lensa cembung. Nah, coba kita ke lensa cekung. Lensa cekung di sini, contohnya bendanya ada di ruang berapa kira-kira ini? Yo, benda lensa cekung, ruang 1, 2, 3 ada di belakang lensa. Nah, berarti di sini ada nih ruang 1, 2, 3 ya. Berarti ini ruang benda 3. Nah, di sini bendanya ada di ruang 3, berarti bayangannya ada di ruang 2. Ruang 1, 2, 3 pada bayangan ada di depan lensa. 1, 2, 3. Otomatis bayangannya akan terbentuk di ruang 2. Nah, kita tentukan dia maya apa nyata. Kalau benda di belakang lensa itu bersifat maya, sehingga bayangannya akan nyata. Ya, sifatnya nyata bayangannya, karena bendanya ada di belakang lensa, benda di belakang lensa disebut maya, bayangannya bersifat nyata. Oke, kenapa terbalik? Karena antara 2 dan ruangan 2 dan 3. Antara ruangan 2 dan 3 kita nyebutkan sifat bayangannya yaitu terbalik. Kemudian dari benda ruang 3 ke ruang 2 itu diperkecil, maka bayangan yang terbentuk akan lebih kecil daripada benda. Nah, adik-adik, sampai sini dulu ya pembelajaran pada video kita kali ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar di materi-materi video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tetap semangat ya adik-adik.